Coba dites. Ya, udah. Oke. Sudah oke, sudah online ya. Udah pas ya? Coba Mbak dulu dulu. Baik, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Dahsyat dan Luar biasa. Kita bersyukur kepada Tuhan buat pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah di pagi hari ini. Walaupun kita masing-masing ada yang beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, penyembahan kita di hadapan Tuhan. Kita bersyukur, inilah hal yang terpenting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita saat teduh di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas waktu yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di tengah-tengah kami dilanda oleh COVID-19, tetapi Tuhan masih mengizinkan kami Tuhan untuk mau memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus. Inilah kerinduan kami Bapa. Kami ingin mau berdiam diri dalam rumah-Mu. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat satu pujian, satu hal yang Ku rindu. Yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu. Sekali lagi mari kita katakan, satu hal yang ku rindu. Hal yang Biarlah ini merupakan kerinduan kita untuk berdiam diri di rumah Tuhan. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu. Mari kita sama-sama mengatakan lebih baik. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. mari kita angkat pujian dari awal. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu. Untuk lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran
semua kemurahan dan menikmati semua kemurahan. Sekali lagi mari kita bersama-sama mengatakan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah firman Allah Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Haleluya. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Ibadat kita disertai oleh pertolongan Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Roh Allah yang kudus, penghibur, penguat. Haleluya. Amin. Baik jemaat, dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saatnya kita akan mau mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan selama perjalanan hidup kita. Oleh sebab itu mari kita datang kepada Tuhan, mengakui di hadapan Tuhan, sehingga pada pagi hari ini kita layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, dihapuskan dosaku. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Tuhanku. Oh darah Tuhanku, sumber sucilah hidupku hanya oleh. Sekali lagi, oh darah Tuhanku, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Di tengah pujian dan penyembahan kami sadar bahwa ada banyak dosa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Baik dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami datang di hadirat-Mu, ampunilah kami. Sucikanlah kami ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Engkau pada pagi hari ini.
Terima kasih ya Tuhan atas pengampunan yang telah Engkau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur bagi-Mu. Haleluya. Amin. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Haleluya. Walaupun di tengah-tengah dilanda kita COVID-19, tetapi kita yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Dialah Raja segala raja. Dia yang berkuasa di bumi ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersorak-sorak untuk Tuhan. Mari kita mengatakan, Tuhanku maha besar. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam nama yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kita akan menjadi dari awal, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, Takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, yang luar biasa, yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya, Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tetap berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui iman rasuli. Pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saatnya kita akan menyampaikan setiap pokok doa kita. Kita merindukan bangsa kita dilawat oleh Tuhan. Kita merindukan bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan. Tanpa Tuhan maka bangsa kita tidak akan terpulihkan. Maka oleh sebab itu, biarlah setiap kita umat yang percaya kepada Yesus, mari kita berseru kepada Tuhan, sehingga Tuhan mendengarkan doa kita, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memulihkan bangsa kita. Dia tidak akan membiarkan bangsa kita dilanda oleh COVID-19. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Kami umat-Mu rendahkan diri. Bangsa kita dipulihkan oleh Tuhan, bangsa kita diampuni oleh Tuhan, sehingga bangsa kita mengalami damai sejahtera, dijauhkan dari COVID-19. Kami datang kepadamu Tuhan, kembalikanlah bangsa kami ini Tuhan.
bersama-sama menaikkan syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, inilah kerinduan kami pada pagi hari ini. Kami datang di hadapan Tuhan membawa bangsa kami. Kami memohon Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami pada saat ini. Engkau Tuhan yang mengampuni bangsa kami. Kami memohon Tuhan, Engkau yang berdaulat atas bangsa kami Tuhan. Kami membawa bangsa kami di hadapan Tuhan pagi hari ini. Kami memohon Tuhan, Engkau yang memulihkan bangsa kami. Secara khusus Tuhan untuk virus yang sedang mewabah di tengah-tengah bangsa kami. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu atas bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang melawan bangsa kami pada saat ini. Sehingga segala virus yang mau menghancurkan bangsa ini, kami tolak, kami hancurkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak membiarkan segala virus mewabah di tengah-tengah bangsa kami. Oleh karena itu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami memohon Tuhan, pulihkan bangsa kami, lawan bangsa kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan berdoa untuk pemerintahan kami. Tuhan, Engkau berkati para pemerintahan kami Tuhan, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan, Engkau berkati mereka, hikmat yang daripada Allah Engkau anugerahkan bagi para pemerintahan kami, supaya solusi yang daripada Tuhan Engkau berikan di tengah-tengah bangsa kami lewat pemerintahan kami pada saat ini. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan berdoa untuk para medis, untuk dokter perawat yang sedang berjuang untuk memberantas bahkan menyembuhkan setiap saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit pada saat ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan para dokter, kuatkan para perawat, tim medis, bahkan semua yang bekerja di rumah sakit. Tuhan, tolong mereka pada saat ini Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, lindungi mereka. Engkau Tuhan yang memelihara mereka, supaya mereka Tuhan jauh dari segala virus, jauh dari segala sakit penyakit dalam nama Yesus. Sekali lagi Tuhan, Engkau lawat Tuhan untuk para medis, para dokter yang sedang berjuang pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami virus corona pada saat ini Tuhan, baik yang sedang dirawat di rumah sakit maupun yang sedang diisolasi di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan jamah mereka, sembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Biarlah pemulihan yang daripada Tuhan itu boleh dialami oleh setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing pada saat ini, yang sedang beribadah di hadapan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati seluruh jemaat-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan, bentengi dengan malaikat sorgawi kekuatan daripada Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi bagian seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Tuhan, bentengi seluruh jemaat-Mu pada saat ini. Bahkan serah khusus kami berdoa untuk anak kami Matthew dan juga saudara kami Henry. Tuhan Yesus, jamah mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di jajaran GKSIA pada saat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu pada saat ini, dimanapun berada dalam pelayanan pada pagi hari ini sampai nanti malam. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati hamba-hamba-Mu, Engkau Tuhan yang melindungi dan memelihara. Engkau tutup bungkus dan kuat kuasa-Mu. Bahkan keluarga anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan, pakai menjadi alat Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Secara khusus Tuhan, orang tua kami, para hamba-hamba-Mu yang ada di GKSIA Makassar pada saat ini, Pak Pendeta Aminuddin, dan juga Tuhan untuk Pak Pendeta Kriston Labondang. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang melawat mereka dengan kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu Tuhan terus melingkupi mereka. Bahkan hamba-hamba-Mu yang ada di yang sedang dan sudah emeritus pada saat ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-hamba-Mu, berikan kekebalan tubuh dalam hidup mereka, baik Pak Jeremy Betty maupun Tuhan Pak Doni Elisa maupun hamba-hamba-Mu yang lainnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berkati
itu boleh menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami terus menyerahkan persiapan sidang raya Sinode GKSIA Bengkulu. Pada waktunya biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Biarlah Engkau Tuhan yang menolong supaya rencana-rencana ke depan itu boleh terlaksana sesuai dengan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati, baik orang tua, anak-anak, baik remaja, pemuda maupun dalam bidang kategori apapun, Engkau Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita telah menyampaikan setiap doa syafaat kita, dan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mau menyembah Tuhan. Kita akan mau memuliakan nama Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, biar setiap penyembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian. Bapakku datang menyembah. Pujian dari awal, Bapakku datang, saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagi tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau
haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Mari kita menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini adalah kesempatan bagi kita untuk meninggikan nama Tuhan. Mari kita sampaikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Engkaulah yang layak disembah Tuhan. Engkaulah yang layak ditinggikan. Engkaulah Raja di atas segala raja. Tidak ada Allah lain selain Engkau, Yesus. Kami mau mengagungkan nama-Mu. Terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Engkaulah dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Yesus. Sungguh luar biasa Engkau di dalam kehidupan kami. Begitu besar kesetiaan-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu besar pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, anak-anak-Mu. Tidak menghentikan. Engkau tidak pernah jauh bagi kami. Engkau selalu memelihara hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah penyembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya bagimu Yesus. Haleluya Yesus. haleluya, 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 Sekali lagi mari kita bersama-sama mengatakan haleluya. Haleluya bagimu Tuhan. Haleluya bagimu Yesus. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Meninggikan Engkau Yesus. Haleluya bagimu ya Tuhan. Haleluya bagimu Yesus. Sekali lagi mari kita bersama-sama mengatakan haleluya. haleluya, Jemaat Tuhan, mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Maha besar Engkau Yesus Kristus, ajaib Engkau Tuhan semesta yang memelihara hidup kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu untuk selama-lamanya bagi kami. Pada hari ini kami mau merenungkan firman Allah.
Tuhan memberkati kami, berikan hikmat pengetahuan-Mu untuk memahami kebenaran firman Allah sebagai penguat, penghibur bagi kami di tengah situasi yang kami alami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Kita yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan pada hari ini Tuhan tetap memberkati kita. Haleluya. Kasih tos jauh antara Bapak Ibu Saudara yang lain. Bagi jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Tuhan memberkati kita. Jemaat Tuhan Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Bogor, kemudian Bekasi, Tangerang, Tuhan memberkati. Barangkali mungkin ada yang di rumah sakit, Tuhan memberkati. Dimanapun Bapak Ibu berada, Tuhan memberkati. Hari ini Tuhan izinkan satu peristiwa menarik yang kita alami, yang belum pernah terjadi di muka bumi ini. Belum pernah ada dan kita ada pada saat ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, Tuhan inginkan kita tetap teguh. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91. Saya akan baca kepada kita beberapa ayat saja. Mari kita ikuti Mazmur 91. Firman Allah berkata demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar dan busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terpujilah Tuhan yang memberkati dan yang memberikan penguatan kepada kita pada hari ini. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, ini bukan hanya masalah kita. Ini bukan hanya persoalan kita. Ini masalah dunia. Ini masalah kemanusiaan yang Tuhan izinkan boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Hari-hari ini banyak pertanyaan muncul, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik melalui media maupun melalui perkataan telepon yang saya terima. Ada berkata, apakah ini hukuman? Bahkan udah ada orang mengatakan ini tulah. Ada juga orang yang berkata, ini adalah senjata biologi seseorang yang untuk menghancurkan, untuk tujuan ekonomi dan macam-macam yang lain. Ada pula yang berkata, kalau memang Tuhan izinkan ini terjadi, penyakit dari binatang, lalu masuk lagi virus itu kepada manusia. Lah, kok Tuhan izinkan ini terjadi, apa maksudnya? Salah satu pertanyaan itu mungkin juga Bapak Ibu bertanya-tanya. Tapi puji Tuhan, firman Allah kali ini mengingatkan kita bahwa pertolongan kita adalah Tuhan. Dalam Mazmur ini sebenarnya adalah pengalaman hidup
Karena Mazmur itulah nyanyian keadaan orang-orang yang bersama dengan Tuhan, yang menyanyikan pengalamannya ketika bersama dengan Tuhan. Mereka sedang bercerita tentang apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Termasuk dalam Mazmur 91. Ada 3 komponen atau elemen yang disinggung dalam persoalan ini. Yang pertama adalah menyinggung tentang situasi yang ada pada waktu itu. Mungkin karena kata akan dia alami. Bagaimana saya mengalami sesuatu peristiwa yang akan terjadi dalam kesusahan, kata pemazmur. Yang kedua adalah bagaimana sikapnya dia sebagai orang percaya menghadapi persoalan itu, menghadapi kesusahan. Dan yang ketiga, bagaimana posisi Allah? Apakah Allah diam? Di mana Allah dalam keadaan ini? Apakah Allah tidak ikut campur tangan? Itu yang ingin kita renungkan pada hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat pertama. Bahwa situasi yang dia alami digambarkan dalam pasal 91 itu memang sangat mencekam. Saya menggambarkan, melihat bahwa ada 11 istilah yang mencekam yang disebutkan. Itu adalah mengingatkan bahwa ia sedang berkata berulang-ulang, ia sedang mengalami dan akan mengalami kesulitan yang besar. Ia sebut saja, ia katakan seperti ada penyakit menular, ada penyakit sampar, ada rebah 1.000 orang, 10.000 di kanan, ada kedahsyatan malam, ada suara perang, ada penyakit yang datang, ada wabah yang datang. 11 kali dia sebut tentang kesulitan yang akan dialaminya. Ya Bapak yang dikasihi Tuhan, maka itulah situasi yang akan dihadapi. Dan situasi yang mencekam itu bisa saja terjadi kapan saja, di mana saja, pada siapa saja. Itu yang perlu kita pahami dan keadaan kita sekarang. Sebagaimana ketika pemazmur berkata bahwa ia akan menghadapi persoalan pergumulan hidupnya dalam kesusahan itu, dan ia mampu berdiri dalam kesusahan itu dan tidak lari dari persoalannya. Ia menghadapinya, dan situasi dan kondisi itu ditujukan kepada siapa saja dan semua orang sampai saat ini. Virus corona kita sebut tidak mengenal jabatan, tidak mengenal level, tidak mengenal kedudukan. Baru kemarin Birmingham, Ratu Elizabeth pun kena. Bayangkan saja. Saya terpikir istana yang hebat itu. Saya berseloroh mengatakan istana itu begitu hebat kekuatan pengamanannya. Semut saja lewat bisa terdeteksi. Tapi ternyata Ratu Elizabeth II juga kena virus itu. Siapapun. Maka inilah persoalan kemanusiaan. Ini persoalan seluruh dunia yang kita hadapi. Maka situasi itu netral sifatnya. Apa maksudnya netral sifatnya? Situasi itu tidak mampu sebenarnya membuat kita berubah cara pandang. Menerimanya atau tidak itu tergantung kita, bukan situasinya. Situasi itu netral dia, dan kesulitan itu datang untuk semua orang. Tetapi kenapa orang bisa lemah lalu dia putus asa? Kenapa bisa orang bisa mampu dan kuat? Bukan tergantung kepada situasinya, tapi tergantung kepada orang yang beriman menghadapinya. Nanti kita lihat yang kedua. Maka ibu bapak yang dikasihi Tuhan, situasi kondisi yang kita alami ini, maka kita harus terima dengan baik. Kita terima dengan kenyataan bahwa kita sedang ada dalam kondisi ini. Oleh karena itu mari kita lihat bagaimana orang percaya menghadapi situasi itu. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, dalam Mazmur 91
bahwa orang percaya itu ternyata ia tidak menyalahkan situasinya. Ia tidak pernah menyinggung tentang situasi yang salah itu. Situasi itulah yang membuat dia menderita, tidak. Dalam Mazmur 91 tidak ada satu kalimat pun terbaca bagi kita bahwa ia mengutuk situasinya. Bahwa ia tidak terima dengan situasinya. Tetapi justru ia menghadapi situasinya. Tadi saya katakan bahwa situasi itu netral. Cara kita menghadapi situasi itulah yang membuat bisa positif atau negatif. Bisa memperkuat atau justru meruntuhkan. Maka gambaran yang paling bisa kita pahami dalam teks ini adalah ketika seorang pemazmur menerima keadaan itu. Yang kedua, dia justru mendeklarasikan imannya di tengah persoalan dan pergumulan yang akan dihadapinya. Dan menurut saya ini juga adalah sebagai satu momen di mana kita terus mendeklarasikan tentang iman kita kepada Tuhan. Dia berkata pada ayat 2 begini. Aku berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku. Dia berkata sebenarnya begini. Aku berkata kepada Tuhan tempat perlindunganku. Itu nyambung. Aku berkata kepada Tuhan yang adalah perlindunganku dan pertahananku. Dia mengaitkan Tuhan dengan perlindungan dan pertahanan. Dia mengaitkan Tuhan yang dipercayainya dengan pemberi kekuatan dan akan membuat dia nyaman karena dia adalah kekuatan. Lalu menarik komitmennya, pengakuan imannya. Dia berkata, Allahku, kepadanya aku percaya. Boleh kita katakan demikian. Allahku yang kupercayai, kata terjemahan baru. Allahku yang kepadanya aku percaya. Di tengah-tengah situasi, kondisi sulit, maka kita tetap mendeklarasikan iman pribadi, iman keluarga, iman gereja. Allahku yang kupercayai. Saya memahami banyak ketakutan pasti muncul. Begitu banyak orang menyaksikan pengalaman-pengalaman mereka menghadapi situasi dari saudara mereka yang sakit. Ada kesedihan, tetapi juga ada was-was. Kita was-was sedikit. Ketika kita batuk, kita sudah mulai was-was. Kita sudah mulai pikirannya. Sudah mulai kemana? Apakah jangan-jangan saya kena dari mana? Kita sudah mulai berpikir. Dan akhirnya kita mengalami ketakutan. Orang percaya akhirnya menghadapi persoalan itu ialah dia mengingatkan dirinya untuk tidak takut. Bahkan menyampaikan dengan deklarasi, engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam dan seterusnya. Ayat 5. Ungkapan kedua yang menarik dari dia adalah engkau tidak perlu takut dengan kedahsyatan, dengan serangan apapun, dengan perang, dengan berjalan dalam kegelapan sampar dan penyakit menular yang mengamuk, 1.000 rebah, 10.000 rebah, enggak usah takut. Dia justru menghadapi persoalan pergumulan itu dengan berkata menolak rasa takut. Ketika kita merasa takut dalam menghadapi situasi ini, dua serangan sekaligus datang. Serangannya adalah virus tersebut, tetapi juga rasa takut yang melemahkan. Maka sesungguhnya firman Tuhan ini menguatkan kita, supaya kita tidak perlu takut menghadapi persoalan itu. Kita tidak kena dengan virus, tetapi rasa takut itu akhirnya mengganggu kita dan membuat kita lemah dan kita tidak bisa bangkit. Bukan virus yang menyerang justru, tapi rasa takut. Karena virus itu bisa sekaligus sebagai teror terhadap kita. Tapi orang beriman adalah orang yang tidak mau diteror oleh rasa takut di dalam diri.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, menarik sekali bahwa dalam menghadapi situasi ini, pemazmur juga mengatakan dan pengakuan dari Allah kepadanya pada ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepada, maka aku akan meluputkannya. Luar biasa. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Inilah ungkapan Allah. Orang yang percaya itu di dalam tengah kesulitan bahkan melekat, semakin melekat hidupnya kepada Tuhan. Peristiwa ini sesungguhnya membuat kita melihat semakin banyak orang berseru kepada Tuhan. Saya percaya itu. Saya percaya semakin ada kesulitan, ada kesusahan, ada ancaman, orang semakin datang kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, melekat di hadapan Tuhan membuat kita nyaman. Ada di sekitar Tuhan membuat kita nyaman. Jangan dipikirkan sesuatu peristiwa yang besar di balik peristiwa ini. Karena Tuhan menjadi pemelihara kita. Siapa yang menyangka bahwa apa yang dia alami oleh Yakub adalah sesuatu pengaturan Tuhan dalam kesulitan yang dihadapi. Ketika dia ada di sumur, dijual oleh saudaranya kepada orang-orang Ismail. Coba bayangkan pada waktu itu Bapak Ibu. Dia di sumur sendirian, kedinginan barangkali. Lalu dia bertanya, apa maksudnya ini? Kenapa saya harus ada di sini? Lalu dia dijual lagi oleh saudaranya, bukan yang lain. Abang-abangnya menjual dia. Lalu kemudian dia dijual oleh orang Ismail. Dijual lagi dia kepada karyawan Firaun. Lalu dia dituduh lagi berbuat tidak senonoh dan dia dipenjara. Terpikirkah oleh dia bertanya seperti pertanyaan kita, mengapa peristiwa ini terjadi? Tapi setelah Tuhan membukakan kepadanya peristiwa yang besar, bahwa ia adalah yang dipimpin oleh Tuhan untuk penyambung hidup orang Israel, maka dia berkata, engkau merancangkan sesuatu yang tidak baik kepadaku, tetapi Tuhan merancangkan yang baik. Oleh karena kedaulatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhanlah yang mengizinkan aku ada di sini, maka Tuhan memakai untuk menjamin kehidupan. Saya percaya di tengah wabah di seluruh dunia, ada orang-orang yang bertelut mencari Tuhan. Saya yakin dan kita berdoa, ada banyak orang yang senantiasa menangis, menyesali perbuatan dan hidup kembali di dalam Tuhan. Karena dalam segala kesulitan apapun, Tuhan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang berkenan dan percaya kepadanya. Saya percaya. Yang ketiga, tadi kita sudah melihat situasinya yang harus kita hadapi. Yang kedua, bagaimana kita orang percaya menghadapinya. Tidak mengutuk peristiwanya, tetapi justru meyakinkan, mendeklar keyakinan percaya kita kepada Tuhan. Tetapi juga tidak merasa takut. Dan tetap melekat di hadapan Tuhan. Dan bagaimana Allah dalam situasi ini? Saya berkata bahwa Allah adalah tetap Allah dalam situasi apapun. Amin Bapak Ibu. Allah tidak akan berubah kasih setianya sekalipun dunia runtuh sekalipun. Dia tetaplah Allah. Dia Allah yang berdaulat, Allah yang maha kuasa, tapi juga Allah yang maha kasih. Itu yang digambarkan dalam Mazmur 91 ini. Dia Allah yang berdaulat dan mengizinkan peristiwa itu terjadi. Tidakkah Allah sanggup memberhentikan virus ini? Saya percaya Allah sanggup melakukannya. Tuhan Yesus sanggup melakukannya. Ketika Yesus berkata, stop, angin stop. Orang yang berdiri, orang yang timpang berdiri, orang yang buta melihat, Tuhan sanggup melakukannya. Para murid berkata, siapakah engkau? Sehingga semua ini tunduk kepada engkau. Dia Allah, dia pencipta alam semesta. Dia bisa berkata stop.
Tetapi mengapa dia tidak mengatakan stop? Dalam kedaulatannya Tuhan izinkan untuk membawa pembaharuan. Maka saya tidak mengatakan bahwa ini adalah tulah, tapi Tuhan izinkan. Apalagi langsung kita klaim menjadi sebuah penghukuman. Sangat sadis ketika orang-orang percaya juga yang ikut di dalamnya terpapar, dan mereka beberapa para pendeta yang mendahului kita. Tetapi ini adalah dalam kedaulatan Tuhan, bukan sekali lagi hukuman dan tulah. Berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang lain. Semua wabah, tidak semua wabah adalah tulah. Sekalipun Tuhan bisa membuat tulah melalui wabah. Wabah yang dikasihi Tuhan. Ternyata ini adalah di sekitar kita. Dan di sekitar kita dan dalam kedaulatannya Tuhan izinkan terjadi. Yang kedua adalah dalam kemahakuasaannya. Disebut 5 kali tentang bahwa Allah itu adalah pelindung yang akan menolong. Allah itu adalah peneduh. Kata yang hampir sama. Allah itu yang menaungi, menyertai. Ciri khas dari puisi adalah mengulang-ulang, memparalelkan sesuatu kata yang sama artinya. Yang memberikan penekanan bahwa Allah yang maha kuasa lagi berdaulat itu, tapi maha kuasa melindungi kita, menyertai kita, dan memberikan kepada kita pemahaman dan maksudnya. Nah, yang ketiga, dia katakan bahwa Allah itu tetap mengasihi orang yang percaya kepadanya, yang diwujudkannya di dalam apa yang dilakukannya pada ayat 14-15. Maka aku akan meluputkannya karena ia mengasihi aku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih Allah sepanjang masa tidak akan pernah berhenti oleh apapun dan oleh peristiwa apapun. Sehebat apapun wabah, baik yang kita alami maupun yang muncul di kemudian hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita Tuhan izinkan untuk tetap bertelut di hadapan Tuhan. Menarik memang peristiwa-peristiwa kita hari ini. Para hamba-hamba Tuhan, saya percaya sudah kangen juga melihat Bapak Ibu saudara-saudara. Sudah rindu ingin bertemu. Tetapi peristiwa ini mengingatkan kita, lebih baik kita ada di rumah. Lebih baik kita bersama dengan keluarga. Untuk tetap kita menjaga dan melindungi diri kita dan seluruh orang-orang yang bersama dengan kita. Saya percaya kadang-kadang memang kita tidak mengerti. Suatu kali kalau jemaat tidak datang ke gereja, lalu kita jangan di rumah. Ditelepon oleh Pak Gembala, dikunjungi supaya kita datang ke gereja. Kali ini Pak Gembala justru melarang kita untuk datang ke gereja. Dan harus berkata tetap di rumah, tetapi jangan lupa setiap hari Minggu buka live streaming. Itu apa yang dikasih Tuhan. Hari ini Tuhan ingatkan kita. Tidak ada satu kepastian kapan ini berlalu. Tapi saya mau katakan bukan sebagai ketakutan, tetapi justru mempersiapkan diri kita, mempersiapkan jemaat, mempersiapkan anak-anak. Semakin teguh kita. Ada banyak orang berseloroh. Ada banyak angka perceraian katanya ketika banyak sekarang orang di rumah saja. Tapi saya yakin justru orang yang beriman adalah ketika dia semakin di rumah, dia membuat persekutuan dengan keluarganya bersama-sama. Dengan kita di rumah, sebenarnya kita sedang mengasihi banyak orang. Dengan kita berada di rumah pada kondisi sekarang ini, kita sedang mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Tetapi bukan berarti kita lalu kasih kita diam, kita bisa komunikasi kepada siapa saja. Karena teknologi ini tidak membatasi kita. Tuhan juga izinkan terjadi di tengah teknologi yang hebat ini, maka peristiwa ini terjadi. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, pada hari ini, mari kita pahami, Tuhanlah tempat perlindungan yang teguh. Apapun situasinya,
Aku tetap beriman kepada Tuhan. Aku tidak takut. Hatiku melekat kepadanya dan menerima kedaulatan, kemahakuasaan Tuhan dan kasih-Nya yang melindungi Bapak Ibu, keluarga dan seluruh gereja, bahkan seluruh orang percaya, seluruh manusia di muka bumi ini. Saya percaya Tuhan memelihara kita. Haleluya. Amin. Kami memuji Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih untuk karya-Mu yang hebat. Kami berterima kasih untuk kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Hari ini kami dikuatkan, diteguhkan kebenaran firman Allah. Pimpin dan tuntunlah kami untuk terus berdiri di hadapan Tuhan, memahami kebenaran ini dan tetap memuji memuliakan Engkau Allah. Terima kasih. Biarlah hidup kami menyenangkan Engkau. Dan dalam situasi ini kami tetap mengagungkan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta Guntur. Kita sangat diberkati dengan apa yang telah kita alami di bangsa kita ini, COVID-19. Tapi jangan pernah kita takut, sebab Allah kita adalah Allah yang melindungi kita. Baik, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita angkat satu pujian, bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan. Lebih baik memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Dan saatnya kami kembalikan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap persembahan yang telah kami beri Tuhan berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saatnya kita akan mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita angkat satu pujian, Tuhan adalah gembalaku. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Adalah gembalaku, takkan
sepanjang masa. Akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang Sekali lagi, dan aku pun akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita berdoa. Seperti pujian ini Tuhan, itulah pernyataan iman kami bahwa Engkau adalah Gembala Agung kami yang menyertai kami, dan seperti janji firman-Mu akan melindungi kami dalam situasi yang sekarang ini. Engkau akan membentengi kami, Engkau akan menjagai dan memelihara kami dengan sempurna. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk ibadah kami yang sudah berlangsung dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang telah menyampaikan pelayanan mereka kepada Tuhan hari ini. Hamba-Mu Bapak Pendeta Guntur Silaban yang telah menyampaikan firman Tuhan, yang telah meneguhkan iman kami. Dan hamba-Mu Pak Hemat, tim singers musik yang telah melayani kami dengan baik. Anugerahkan kekuatan, kesehatan kepada mereka. Pakai hamba-hamba-Mu ini lebih heran dan dahsyat lagi dalam pelayanan-pelayanan kami selanjutnya. Tuhan, kami bersyukur untuk seluruh jemaat yang sudah beribadah kepada Tuhan pada hari ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Oleh karena situasi yang tidak memungkinkan, maka kami belum bisa bertemu dalam sebuah ibadah di gedung. Tetapi untuk sementara Tuhan, kami akan beribadah masing-masing di rumah kami masing-masing. Tetapi kami percaya bahwa berkat Tuhan akan menjangkau kami secara merata. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Anugerahkan kekuatan dan kesehatan. Anugerahkan berkat-Mu atas rumah tangga, atas kehidupan keluarga, atas kehidupan dalam pekerjaan dan usaha yang dilakukan. Biarkan semuanya itu dapat terus berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga bersyukur untuk seluruh jemaat yang berulang tahun pada minggu yang akan datang ini. Kami bersyukur bersama dengan saudara Jeremy Siadari, bersyukur bersama saudara Sri Ganda dan Bilgar Tristan Selan dan Bapak Freddy Manulang. Kami bersyukur untuk usia yang Tuhan tambahkan bagi anak-anak-Mu dalam minggu ini. Tuhan Yesus, kami doakan anugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Bahkan kami juga berdoa seiring dengan usia mereka yang bertambah. Biarkan saudara-saudara kami ini semakin mengasihi Engkau dan mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus mendoakan untuk penyelesaian tanah kami yang ada di Ponongkelan, dan kerinduan jemaat untuk dapat memiliki tempat ibadah yang baru. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, yang mempunyai pekerjaan ini. Mari Engkau sediakan segala sesuatu bagi anak-anak-Mu. Kami juga mendoakan untuk seluruh jemaat-Mu, khususnya bagi orang tua kami yang sedang menjalani usia indah mereka. Tuhan, anugerahkan kesehatan, anugerahkan kekebalan tubuh bagi hamba-hamba-Mu. Biarkan hamba-hamba-Mu terus sehat dan kuat, terus menikmati hari tua mereka, dan mereka mempersembahkan hidup mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Engkau yakin teguhkan iman percaya dari hamba-hamba-Mu ini, bahwa Engkau Allah yang hidup, yang telah berjanji bahwa dalam keadaan apapun Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, dan Engkau tidak pernah membiarkan mereka. Kami terus mendoakan pelayanan kami, pos-pos pelayanan jemaat di Kisia Jakarta yang ada di wilayah Serpong. Tuhan memberkati agar pelayanan di sana terus berjalan dengan baik dan mengalami kemajuan. Kami bersyukur seluruh persembahan yang sudah kami kumpulkan pada hari ini maupun pada minggu yang lalu. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan rutin, persembahan janji iman, dan persembahan-persembahan lainnya. Terimalah setiap persembahan anak-anak-Mu Tuhan, dan berkati kami semua. Biarkan kami terus melimpah dengan syukur kepada Tuhan atas segala berkat Tuhan yang telah kami alami.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kegiatan ibadah ini akan segera berakhir dan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami sepanjang seminggu ke depan. Kami berdoa memohon perlindungan dan penyertaan pemeliharaan Tuhan. Engkau lindungi dan jagai kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala serangan sakit penyakit, kuasa kegelapan manusia dan dunia ini. Dan biarlah perlindungan Allah yang sempurna, itulah yang menjadi bagian kami. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Inilah doa dan syukur kami yang kami kenakan dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami pada sesama. Jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah dari yang jahat, karena Engkau yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera. Ingat dan lakukan firman Tuhan yang sudah engkau dengar hari ini, dan arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus, sumber segala berkat itu, dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai dan silakan duduk, kita tutup dalam saat teduh kita masing-masing. Ya, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Yang menjadi warta jemaat kita pagi hari ini, Majelis Jemaat GKSIA Jakarta mengucapkan selamat beribadah, selamat bergabung juga bagi teman-teman yang ikut ibadah lewat live streaming ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Lalu diberitahukan bahwa ibadah Minggu dan ibadah Jumat Agung disampaikan kepada seluruh jemaat bila situasi di wilayah Jabotabek telah dinyatakan aman berkumpul untuk beribadah di gedung, maka jemaat GKSIA Jakarta akan melaksanakan ibadah Jumat Agung dan sakramen perjamuan kudus pada Jumat 10 April 2020 pada pukul 9 sampai
jam 11 siang. Tempatnya adalah gedung Inkopal 27U. Majelis Jemaat menghimbau seluruh jemaat untuk mempersiapkan diri mengikuti kegiatan tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Jika ini juga belum memungkinkan, maka kita tetap ibadah di rumah. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekaligus disampaikan bahwa ibadah pada tanggal 5, maka kita akan ibadah di rumah kita masing-masing lewat live streaming. Diharapkan untuk seluruh jemaat untuk mengikutinya. Itu aja yang menjadi warta jemaat pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, banyak berdoa, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Shalom.